Halo, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiatnya. Tradingnya juga profit semua. Walaupun rugi juga ruginya lebih kecil daripada keuntungannya. Kali ini saya ingin memberikan tips ya. Trading menggunakan harmonic pattern. Ya, ini kita studi kasusnya COM USDT. Kenapa COM bisa naik ya? Ya, bisa naik gitu. Awalnya dia turun ya, turun membuat apa namanya? Lower low ya. Tapi kemudian berhenti di sini, mantul, retrace lagi dan naik. Ya. Kenapa bisa begitu? Kan gitu. Kalau kita menggunakan chart yang polos ini, ya, kita hampir nggak tahu gitu bahwa ada potensi naik atau turunnya. Ya, jadi kita butuh alat bantu ya, indikator. Nah, yang pertama kita lihat ya, ini dia ada bullish divergence 1 jam ya, di time frame 1 jam ini ya, low ini ya. Jadi harga bergerak turun tapi RSI naik ya, yang tadinya oversold di sini terus jadi semakin tinggi lalu kemudian naik dan tidak masuk lagi ke dalam. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan trading menggunakan pola harmonic pattern, kita harus rajin mengukur berapa jarak pantulan, berapa jarak retracement. Jadi kalau misalkan ini pertama dia mantul ke sini ya. Ya. Mantulnya ke sini. Ya. Low-nya di sini. Ya. Tapi ketika harga kembali turun ya, tidak menembus low, hanya menggantung di sini. Nah, ini kita ukur. Ininya kita ukur, ininya kita ukur. Ya. Di harmonic pattern, pola pembalikan ya arah untuk yang kemudian dia akan menjadi neckline karena X A B C D ya. X A B yang menjadi B itu yang paling minimal itu bearish scrap ya. Bearish scrap itu 382%. Nah, ini jadi bearish scrap itu dari X harga turun ya, membuat low A, kemudian dia mantul. Nah, ini dia minimal 382%. Nah, kalau 618 ini sudah guardway sebetulnya 382%. Lalu kemudian dari B, kalau dia turun tidak menembus A, kriteria minimalnya 382, maksimalnya 886. Jadi kalau sudah melihat pola dari turun, dari X turun ke A, kemudian dia mantul, pantulannya 382, kemudian dia turun tapi tidak menembus itu, ini ya, kita harus sudah mulai curiga bahwa akan ada pembalikan arah. Artinya si B ini akan di breakout, akan ditembus ya. Dan targetannya 224, 36, 18 ya. Jadi kita ukur ya. Saya hapus dulu ininya. Kita ukur dari, kalau dari sini misalkan kita ukur dari yang paling ekstrim di sini
hampir mendekati tapi nggak kena kan. Ini kalau kayak gini kan kita bisa ragu, wah walaupun nggak perfect, memang pattern kadang nggak perfect banget, cuma namanya manusia itu kadang ini crab bukan ya, nah kita pindahin high-nya. Oke, sehingga ini neckline crab ya. Oh valid nih, lalu kita ukur lagi ya dari sini ke sini ya. Kalau misalkan, nah artinya dia sudah valid karena minimal kan 382 maksimal 886 ya, ini 382 atau 886, artinya dia sudah valid karena retracementnya ya, pembalikan arah dari area B ini ke sini ya, melebihi 336 tapi tidak mencapai 886, enggak ada masalah gitu. Kalau kita menemukan pola seperti ini, mau masuk di sini silahkan ya. Kalau mau masuk di sini ya, berarti SL-nya di bawah low. Atau mau menunggu breakout ini, itu pilihan. Tapi semakin dekat dengan SL kan semakin kecil ya kerugiannya, jaraknya. Artinya ketika nanti ternyata dia begini ya, kerugiannya kecil, bahkan kita bisa sempat take profit dulu kan gitu, kalau dia tidak valid, karena invalidnya kan ini ditembus. Kalau ini belum ditembus masih bisa double bottom kan gitu. Oke. Nah setelah kita mengukur ya X ya, XAB, C nya sudah diukur, kalau kita mau entry ya, SL di sini. Lalu kemudian bagaimana memproyeksikan targetnya? Memproyeksikan targetnya ya kita tarik di sini. Karena berdasarkan kriteria target minimalnya 224 ya sampai 3618. Kena. Jadi kalau valid dia kena. Pertama tugasnya itu dia akan nge-breakout ini, neckline ini, dan akan berusaha mencapai itu. Seperti kayak semacam apa ya, udah destiny gitu, kayak udah semacam takdirnya dia. Ketika dia valid ya dia ke sana. Walaupun menurut kita wah mustahil ke sana gitu. Tapi pattern seperti itu. Gitu. Ya, 224 target terdekatnya kena, 316-nya belum. Jadi ini target take profit ketika kita menemukan pola bearish crab gitu. Kalau digambarkan kan gini, kalau kita ini X A B C, D-nya di sini minimal ya, atau di sini. Jadi kalau kita mau rajin gambar gitu, kita bisa begini ya, ini. Nah ini targetannya. Nah disiplin masuknya di bullish divergence sebetulnya sudah sangat simple. SL di bawah low, artinya bullish divergence, dia mantul, dia retrace tapi nggak nembus, masuk aja, pasang SL di sini. Tinggal nanti kita lihat dia tinggal kita ukur nih B-nya ini berapa, dia 3682 30382 apa 50%. Kalau 50% berarti bearish bet. Kalau dia 618 berarti Gatley. Kalau 768 berarti dia bearish butterfly.
Tapi ininya tetap sama, maksimalnya retrace-nya 886 itu. Kalau misalkan kita menggunakan MA atau EMA misalkan seperti ini ya, kita lihat nih kayak jarak-jarak MA seperti ini. Jadi kalau dia renggang itu artinya ada kesempatan candle untuk masuk celah itu gitu. Lihat kan ketika neckline ini breakout kan, tembus kan, follow ini follow, banyak yang follow nih sehingga terjadi golden cross walaupun ini MA 200 nih. Tapi kan baru candle yang memotong, sedangkan garis MA-nya cuma baru ini yang golden crossan. Yang MA 10 dengan MA 30 yang golden cross, yang 60-nya belum. Itu. Karena nanti dia retrace di sini, kalau enggak di sini. Setelah targetnya, ini kan udah lewat berarti di sini. Gitu. Atau bisa juga dia nggak mencapai 3618 gitu. Karena ininya nggak mencapai 886 kan. Dia bisa di tengah terus turun juga bisa. Artinya dua target ini kena gitu, di antara dua target ini. Ini sih simpelnya. Jadi yang kita harus rajin ya melihat indikator-indikator seperti ini. Oh, ada bullish divergence, terus dia mantul tapi retrace tidak menembus ini, masuk ya udah masuk. Karena kan kita nggak tahu kalau kita nggak masuk ya profit sama lossnya kan nggak dapet ya, bukan dagang namanya. Tapi kalau kita sudah mengukur ya, ini kita sudah ukur valid ya, ini valid ya masuk. Artinya keputusan masuk kita berdasarkan ukuran gitu dan indikasi, ada dasarnya gitu. SL di sini ya. Jadi kalau misalkan invalid, kerugiannya 4%, hampir 5%, katakanlah 5% gitu kan. Tapi kalau dia valid, potensi keuntungannya ya sekitar 30 sampai 50% gitu. Jadi ya worth it lah. Itu jadi kalau kesini turunnya $18, naiknya ya lumayan gitu. Berapa dolar itu? Hampir $200 kan? Gitu. Ini simple, dan pola-pola harmonic pattern itu banyak. Ada crab, ada butterfly, ada bat, ada godley, ada shark, ada chiver gitu ya. Ayo rajin-rajin ukur, patokannya di bullish divergence gitu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya share, mudah-mudahan bermanfaat.